informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ikutilah siaran khusus Ramadan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi di 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Bersama ustadz-ustadz yang tidak asing lagi di program Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Disiarkan secara langsung setiap hari mulai pukul 17 sampai dengan pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Ikuti program acara Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Sore ini bersama Dr. Aidil Alvin MAG, live di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM dan kanal YouTube RRI Bukit Tinggi mulai pukul 17 hingga pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui line telepon 0811 669 9480. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Acara ini bekerja sama dengan Basnas Kota Bukit Tinggi. Serasi Sore Bicara Seputar Islam disiarkan langsung melalui program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi, dan live streaming YouTube RRI Bukit Tinggi. 97,2 Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua ya. Senang sekali di sore ini saya Mutia Utami akan menemani Anda di Serasi Sore Bicara Seputar Islam bersama Basnas Kota Bukit Tinggi. Dan nanti di akhir acara di pukul 17:45 kami akan hadirkan kuis. Jadi silakan Anda simak pembahasan kita untuk sore ini bersama narasumber kita, Dr. Aidil Alvin MAG, yaitu Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam FEBI UIN Bukit Tinggi. Ya, terkait topik puasa sebagai latihan pengendalian diri. Dan untuk hari ini dikarenakan sesuatu dan lain hal, kita berbincang dengan Buya itu melalui telepon ya. Tapi tetap pertanyaan kuisnya nanti akan disesuaikan dengan topik kita. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Gimana kabarnya hari ini, Buya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Mbak juga baik. Pendengar juga dalam keadaan sehat dan baik dalam berpuasa kita kali ini. Amin, amin ya robbal alamin, insyaallah ya. Oke, baik Buya. Di sore ini topik kita puasa sebagai latihan pengendalian diri ya, Buya ya. Iya, betul. Oke, nah silakan langsung kami akan dengarkan tausiah dari Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ثم قال تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kita bersyukur pada sore ini kita dipertemukan melalui udara. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun melalui lewat udara ini senantiasa menjadikan pertemuan yang penuh berkah dan akan senantiasa menjalin silaturahim sesama kita, sesama kaum muslimin hendaknya. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suah dan tauladan, kuduah, pemimpin bagi kita umat Islam ini. Para pendengar Pro 2 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan topik kita pada hari ini,
puasa sebagai latihan pengendalian diri. Seperti yang kita pahami, makna daripada puasa atau asyam itu di dalam bahasa Arab adalah imsak, menahan. Ya. Apa yang ditahan? Di dalam kajian fikih, makna puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dari definisi ini dapat kita pahami bahwa secara zahir daripada puasa itu, bagaimana orang berpuasa itu untuk dikatakan sah puasanya, maka wajib bagi dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa saja perkara yang membatalkan puasa itu? Tentu perkara-perkara yang sudah dijelaskan, ya. Perbuatan-perbuatan yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul, seperti makan dan minum di siang hari dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bergaul suami istri di siang hari, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang pada prinsipnya sebenarnya dibolehkan ya di bulan-bulan lain. Tetapi di bulan puasa ini justru itu kemudian menjadi salah satu prasyarat yang harus ditinggalkan. Dan ternyata kalau kita perhatikan lagi, bahwa sesungguhnya kita ketika berpuasa, para pendengar yang budiman, ternyata kan tidak hanya sekedar ingin mendapatkan dan legalisasi bahwa puasa kita itu sah, tetapi lebih daripada itu. Agar puasa kita ini diterima oleh Allah dan tidak itu saja, diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena jelas-jelas Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang berpuasa, kewajibannya selesai, tugas dan tanggung jawabnya selesai, tetapi tidak menjamin dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengingatkan kita dalam salah satu riwayat, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa pada siang hari, tapi sayang kata Nabi, mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, kecuali yang mereka dapatkan hanya haus dan lapar saja. Maka, ternyata puasa bukan hanya sekedar menahan haus, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi lebih daripada itu harusnya yang menjadi introspeksi bagi diri kita. Apa itu? Bagaimana puasa kita bukan hanya sekedar lepas tanggung jawab, tetapi harapan terbesar kita adalah puasa kita itu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berlipat ganda, dan tidak menjadi orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya. Apalagi jelas-jelas di dalam puasa ini Allah ingatkan kita bahwa seluruh amal anak Adam itu ya akan Allah berikan balasan ya berlipat ganda, mulai daripada 10 hingga 700 kali lipat kata Allah. Begitu kata Allah. Tetapi illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya kata Allah. Maka sayang sekali kemudian kita berpuasa hanya sekedar lepas tanggung jawab tetapi tidak dapat pahala apa-apa. Maka untuk mendapatkan pahala itu lagi-lagi kita juga harus menahan diri kita dari hal-hal yang merusak pahala puasa itu. Ya. Apa saja yang hal-hal yang merusak pahala puasa itu? Ya, ada beberapa hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Misalnya, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah, khamsun yuftiruna shaim. Ya, ada 5 hal yang bisa merusak ya pahala puasa orang itu. Yang kalau mereka puasa tetapi melakukan yang 5 ini, sama saja dengan mereka sebaiknya berbuka saja. Apa saja itu kata Rasulullah? Yang pertama riba, ya, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Ini akan merusak pahala puasa yang sudah kita lakukan. Mungkin puasa kita sah, tetapi rusak karena tidak bisa menahan diri daripada riba. Yang kedua kata Rasulullah, ya, namimah, mengadu domba. Ya, bagaimana agar 2 orang, 2 bersaudara, 2 orang berteman bisa rusak persahabatannya. Dia usahakan seperti itu. Maka tindakan dan amal seperti ini adalah tindakan yang bisa merusak. Kalau tidak bisa menahan diri daripada namimah ini, maka rusaklah balasan pahalanya. Kemudian yang ketiga, yang bisa merusak puasa kita, kata Rasulullah SAW,
ya. Al-kadzib, berdusta, berbohong, ya. Lain di mulut, lain pula yang di hati. Lain yang terjadi, lain pula yang dikatakan. Maka orang-orang yang berbohong mungkin puasanya itu sah, tetapi bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang keempat, ya, yang bisa merusak, ya, menurut hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis ini dikatakan al-qiblah, gitu ya, bercumbu, ya, bercumbu. Bercumbu yang dimaksud di sini tentu dengan pasangan yang sah. Kalau dengan pasangan yang tidak sah, itu bukan lagi merusak, ya, itu sudah merupakan kemaksiatan. Ini bercumbu dengan pasangan yang sah pun bisa merusak pahala puasa kita. Dan yang terakhir adalah al-fajir, bersumpah palsu, ya. Nah, para pendengar yang budiman, ada 5 yang merusak pahala puasa kita ini. Mulai daripada riba, ya, menggunjing, mengadu domba, kemudian berdusta, ya, bercengkrama, bermesraan, ya, sumpah palsu. Ini semuanya adalah hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita dari yang mulanya banyak, Allah berikan bisa habis sama sekali. Maka hakikat daripada puasa yang kita pahami kembali kepada makna asal daripada puasa itu imsak. Menahan diri. Menahan dalam arti psikologis itu juga berarti pengendalian diri. Butuh kita mengendalikan diri kita. Dan itulah substansi daripada puasa itu. Para pendengar yang budiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita dengan puasa itu mengendalikan diri kita. Menahan diri kita. Menahan hawa nafsu kita. Maka, tepatlah kemudian tema kita pada sore ini berbicara tentang bahwa puasa merupakan sarana bagi kita untuk mengendalikan diri kita. Nah, mengendalikan diri apa sehingga puasa ini disebut sebagai pengendalian diri? Ya. Ternyata kalau kita pahami, hakikat puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Yang paling biasa dan yang paling kita mafhum tentang yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum di siang hari. Nah, apa konsep daripada pengendalian diri atau menahan diri di sini yang kita pahami? Bayangkan bahwa walaupun makanan itu kita beli dengan uang kita sendiri, walaupun nasi itu kita masak dari beras kita sendiri, walaupun lauk pauk yang kita sediakan itu ya disiapkan dari kolam ikan kita sendiri, halal bagi kita. Tetapi pada siang bulan Ramadan Allah ingatkan, jangan coba-coba kalian mengkonsumsi hal itu walaupun halal bagi kalian. Bukankah ini merupakan sebuah pengendalian diri? Allah melatih kita untuk mengendalikan diri kita bukan hanya terhadap perbuatan yang halal, yang haram, bahkan untuk yang halal pun Allah kemudian melarang kita untuk melaksanakannya sampai batas waktu puasa ini selesai. Ini bentuk pengendalian diri yang utama dalam puasa. Maka para hadirin yang budiman, para pendengar yang budiman, kalau kita berbicara tentang pengendalian daripada puasa ini, maka dapat kita pahami kemudian ternyata puasa tidak hanya melatih diri kita untuk menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ternyata dari perbuatan-perbuatan yang halal pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menahan dan mengendalikan diri kita pada bulan puasa ini. Maka tentu ya, pengendalian diri yang sedemikian rupa, jangankan terhadap yang haram, terhadap yang halal pun dia tahan diri dia untuk memakannya, mengkonsumsinya, memperbuatnya. Maka tentu orang-orang yang berpuasa ini kalau betul mindset yang dia bangun dengan puasa ini akan menjadi orang-orang yang mempunyai self-evaluation, daya tahan pengendalian diri yang bagus. Ya. Karena apa? Dengan berpuasa, selain daripada berbagai macam keuntungan yang didapatkan, seperti kesehatan, gitu ya, termasuklah di sini bagaimana dia mampu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan diri mereka dalam keadaan dan suasana apapun. Tetap tenang, tetap gembira. Itulah yang diinginkan oleh puasa. Karena di dalam surat Al-Baqarah 183 yang menjadi core daripada ayat puasa. Perintah utama di dalam ayat tentang puasa ini mengingatkan kita bahwa
puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Begitu kata Allah. Untuk apa sebenarnya puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman? Di dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mengunci ayat itu dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman ini dengan dia berpuasa, dengan segala bentuk pengendalian diri yang dia lakukan di dalam puasa, la'allakum tattaqun, dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Para pendengar, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa derajat yang tertinggi ya yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini bukanlah keimanan, tetapi derajat yang tertinggi yang Allah kita berikan kepada di dunia ini yang sesungguhnya dengan itulah kita harus mati-matian mengejarnya, bagaimana sebelum kematian datang kepada kita, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang-orang yang paling bertakwa itu? Tentu orang-orang yang paling bisa mengendalikan dirinya. Berhati-hati dia dalam hidup di dunia ini. Berhati-hati dia membangun hubungan dengan Allah. Berhati-hati dia membangun hubungan dengan sesama manusia. Pantang baginya untuk mengambil hak orang lain. Pantang baginya untuk menyakiti orang lain. Bukankah itu yang dimaksud dengan takwa tersebut? Ketika Umar bin Khattab ditanya tentang apa yang dimaksud dengan takwa, yang merupakan tujuan akhir dari puasa ini, ya, yang mana dalam puasa kita disuruh menahan, kita disuruh mengendalikan diri kita, ya, tujuannya adalah takwa. Umar mengatakan takwa itu adalah bagaikan seorang yang sedang mendaki ya, bukit yang amat terjal, yang licin, yang basah, dan batu-batu kerikil mengitari bukit tersebut. Maka Umar kemudian bertanya kepada sahabat yang bertanya tentang takwa, bagaimana kemudian kalian melangkah ketika kalian yang mendaki bukit yang terjal tersebut? Maka para sahabat mengatakan, kami pasti memastikan bahwa setiap batu atau apapun yang kami pegang dari bukit itu adalah tempat berpegang yang kokoh. Kami pasti memastikan bahwa setiap langkah yang kami langkahkan itu adalah langkah yang bertopang, ya, yang memijak tempat yang kokoh supaya kami tidak terjatuh. Maka Umar mengatakan, itulah makna daripada takwa itu, yaitu orang-orang yang berhati-hati di dalam hidupnya, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya. Mengendalikan diri dalam konteks seperti apa? Mengendalikan dirinya ketika berhubungan dengan Allah. Seluruh perintah Allah itu mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada sisi yang lain, orang-orang yang mampu mengendalikan diri ketika berhubungan dengan sesama manusia, mereka jalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Pantang bagi mereka untuk mengambil hak orang lain. Pantang baginya untuk menzalimi orang lain. Pantang baginya untuk menyakiti orang lain. Begitulah kira-kira konsep utama yang ditemukan di dalam bulan puasa ini, yang dengannya kemudian kita dilatih untuk mengendalikan diri kita sebaik-baiknya untuk menjadi orang-orang yang terbaik, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Para pendengar yang dimuliakan, bukankah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tidak akan dihinakan oleh Allah itu pada hakikatnya ketika kita kembali kepada firman-firman Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat alaihim dhillah aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah ingatkan kita bahwa dimanapun saja kalian berada, kata Allah, kalian akan diliputi oleh kehinaan, kenistaan, illa kecuali kalian mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sungguh hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia hanya akan mampu diperoleh oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya. Untuk mengendalikan diri, puasa inilah merupakan salah satu sarana bagi kita bagaimana pengendalian diri kita ini berada pada tahap yang sempurna, sehingga dengan pengendalian yang baik itu kita mampu kemudian mendisiplinkan diri kita ketika berhubungan dengan Allah, sholat tepat pada waktunya, bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, bagi perempuan menjaga hak suaminya, dan pada
manusia tidak pernah luput dari salah dan khilaf, karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Di bulan yang suci ini, mari kita bermaafan, agar tidak ada dendam dan rasa dengki antara kita. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Serasi, sore bicara seputar Islam, dan masih kita bersama dengan Buya Aidil Alvin ya. Tadi dikarenakan jaringan yang kurang oke. Nah, sekarang kita sudah terhubung kembali dengan Buya Aidil. Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit, jaringannya kurang oke nih Buya. Silakan dilanjutkan lagi Buya. Baiklah, jadi kembali kita kepada topik utama kita, para pendengar yang budiman, bahwa puasa merupakan sarana bagi kita untuk mengendalikan diri, karena memang senyatanya puasa itu merupakan aktivitas dan kegiatan yang memang menyuruh kita untuk mengendalikan diri kita. Puasa menyuruh kita untuk tidak memakan nasi pada siang hari, tidak memakan dan mengkonsumsi makanan pada siang hari, sampai kemudian terbenamnya matahari. Walaupun itu adalah makanan yang kita beli dengan uang kita sendiri. Walaupun makanan itu halal bagi kita. Puasa mendorong kita, mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita. Jangan melakukan riba. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan riba, rusaklah pahala puasa yang kita lakukan. Kalau sudah rusak, bisa jadi kita berpuasa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Puasa kemudian mendorong kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Walaupun untuk pasangan yang halal bagi kita sendiri, tetapi Allah katakan jangan dilakukan. Walaupun halal bagi kita sendiri. Kita mulai dengan akad yang halal, tapi Allah katakan pada waktu ini, mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, kalian tahan diri kita. Begitulah kira-kira puasa mengajarkan kita untuk pengendalian diri. Maka pantaslah kemudian orang-orang yang mampu untuk mengendalikan diri mereka menjadi prasyarat itu kemudian menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Apa kelebihan orang-orang yang bertakwa? Sebagaimana kata Rasulullah, orang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada status, tidak ada kedudukan yang lebih mulia di hadapan Allah di antara manusia ini, kecuali sejauh mana dia mampu mencapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira topik terkait dengan puasa sebagai sarana pengendalian diri bagi kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah evaluasi bagi saya, bagi para pendengar semuanya, bahwa sesungguhnya hikmah dan filsafat daripada puasa yang mendorong kita untuk menahan lidah kita, menahan perut kita, menahan kemaluan kita, yang merupakan sebuah sarana pengendalian diri, akan menjadikan kita manusia-manusia yang bersih di hadapan Allah, naik derajat kita dari level keimanan menjadi level ketakwaan. Sebagaimana yang Allah ingatkan kita di alam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا, siapkan bekal terbaik, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, bekal terbaik yang kalian siapkan sebelum ajal datang kepada kalian adalah ketakwaan. Dan ingat, ketakwaan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mampu mengendalikan diri mereka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, Masya Allah ya, luar biasa loh pemaparan tentang seperti apa sih pentingnya kita untuk bisa menjaga diri gitu ya, pengendalian diri kita gitu ya Ustadz, Buya ya. Baik, nah Buya ini kita kan tidak bisa ngobrol ya sama pendengar kita, tapi WhatsApp-nya udah ada nih yang mau bertanya sama Buya. Boleh langsung dibacakan Buya? Oke, Ya, silakan, baik. silakan, Mbak. Iya,
Assalamualaikum, selamat sore Buya dan Katia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Nasar di Jambu Air. Buya, saya ingin bertanya, apabila di bulan puasa ada orang yang memfitnah kita dan mengadu domba kita, apa yang harus kita lakukan Buya? Karena sebagai manusia tentunya kita juga punya batas sabar. Terima kasih Buya. Nah, silakan Buya. Baik, waalaikumsalam dari saudara Nasar di Jambu Air. Iya betul. Bagaimana kalau kita menjadi korban fitnah atau ghibah daripada orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Ini merupakan pertanyaan yang luar biasa. Dan memang senyatanya kejadian-kejadian seperti ini biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena bagaimanapun juga karakter manusia tidak semuanya baik. Ada ya. Seperti yang kita bicarakan tadi, manusia-manusianya yang memang hobinya itu ghibah gitu. Ada yang manusia-manusia yang memang kalau tidak fitnah dia tidak tenang di dalam hidupnya. Ini pada hakikatnya orang-orang yang bermasalah secara kepribadian. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita dan pada para pendengar semuanya. Hanya saja ketika kejadian ini terjadi pada kita, ya, kita mendengar ada fitnah yang luar biasa yang ditujukan kepada kita. Kemudian ada ribah yang dilakukan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Di dalam agama kita, sesungguhnya ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, prinsip pertama yang harus kita pegang adalah jangan sampai membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu prinsip pertama. Artinya begini, ketika ada orang memfitnah atau meribah kita, haramkan diri kita untuk membalas dengan yang serupa. Kenapa? Karena orang ketika memfitnah kita, orang ketika meribah kita, itu pada prinsipnya orang itu iri kepada kita. Ya, orang ketika memfitnah kita, meribah kita, pada prinsipnya orang tersebut mengakui bahwa kita lebih unggul daripada mereka. Maka daripada itu jangan jatuhkan derajat kita sama dengan mereka dengan melakukan fitnah yang sama, dengan membalas dengan ghibah kepada mereka. Jadi, yang pertama, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, prinsip kita bagi orang-orang yang mampu mengendalikan diri ini, mereka akan memaafkan kesalahan-kesalahan orang itu. Ya, seperti mana kejahatan fitnah, kejahatan ghibah yang diberikan, yang ditujukan kepada diri kita, maka orang-orang beriman itu sejatinya adalah mereka akan memaafkan kesalahan orang tersebut, walaupun orang itu tidak meminta maaf. Itulah ya karakter tertinggi daripada sifat seorang muslim. Namun demikian, ya tentu yang ketiga, jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Ketika kita difitnah, ya perlu bagi kita untuk mengklarifikasi apa adanya. Apalagi berita-berita bohong seperti ini, apabila tidak diklarifikasi, tidak kita jelaskan, tentu dia akan menjadi sangat liar kemudian. Ya. Karena ketika genderang itu sudah ditabuh, dia akan sambung menyambung kemudian. Maka di masa sekarang, ketika media sosial ini begitu mudah kita dapatkan, saluran-saluran informasi ini begitu mudah kita lakukan, maka ketika diri kita difitnah, maka penting sebenarnya bagi kita untuk menjelaskan, mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya. Dan ingat, klarifikasi kita, walaupun mungkin tidak akan diterima oleh orang lain, walaupun orang tidak percaya, karena memang kita tidak bisa menjadikan orang percaya dengan kita. Bahwa kita sebagai orang baik, sesungguhnya bagi orang-orang lain tidak perlu kita buktikan kebaikan kita. Ya, sebagaimana juga ketika orang menuduh kita jahat, tidak perlu kita sebenarnya mengklarifikasi ke teman-teman kita yang tahu karakter kita. Karena orang baik pasti akan tahu dengan karakter orang-orang baik. Tetapi penting bagi kita untuk mengklarifikasi. Penting bagi kita untuk tabayun. Menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya supaya berita ini tidak melebar. Dan ini pernah terjadi pada diri wanita yang amat agung, istri baginda Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau difitnah, ya, sudah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan salah seorang sahabat Nabi. Ketika Siti Aisyah tertinggal dalam rombongan suatu perjalanan, dikira Siti Aisyah sudah masuk ke tandu yang tertutup rapat, dan kemudian sahabat membawa tandu itu, padahal
Aisyah masih bersembunyi membuang hajat di tempat lain. Lalu ketika kembali ternyata rombongan sudah pergi. Tetapi kemudian ada sahabat di belakang sebagai pengintai musuh yang mendapati Siti Aisyah kemudian sendirian duduk menunggu rombongan yang sudah berangkat pergi untuk menjemput kembali. Karena tidak dijemput, kemudian Safwan bin Mu'attal ini kemudian mengiringi ibunda Aisyah untuk kembali ke Madinah. Lalu timbullah fitnah di situ. Tidak sedikit orang-orang yang sudah beriman pun kemudian ikut menfitnah padahal tidak tahu dulu sebenarnya. Maka klarifikasi Allah lah kemudian yang kemudian membuktikan bahwa sesungguhnya Aisyah adalah wanita suci yang terlepas dari perbuatan-perbuatan keji yang difitnahkan itu. Kira-kira seperti itu, Kak. Ya, jawaban daripada pertanyaan Saudara Nasab. Siap. Nah, ini ada satu lagi nih Bu ya, di 3 menit terakhir boleh lah ya dibacakan ya. Oke. Assalamualaikum Pro 1, perkenalkan saya Bu Aslinda di Kapau. Saya ingin bertanya kepada Buya. Yang namanya persaingan dagang tentunya selalu ada ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita sabar di saat kita jualan sebelah-sebelahan tapi orang cuma belanja di sebelah kita saja, di lapak sebelah kita saja. Tapi di tempat kita 1 dan 2 orang saja yang belanja, sementara sudah banyak modal yang dikeluarkan untuk berjualan. Terima kasih Bu ya. Nah, gimana nih Bu ya? Dari Ibu siapa tadi? Ibu Aslinda di Kapau Bu ya. Bu Aslinda di Kapau. Iya. Baik. Bu Aslinda mungkin berdasarkan pengalaman barangkali ya. Bagaimana sedihnya jiwa ini ketika kita berjualan barang yang sama, bersisian dengan kompetitor orang yang lain, tetapi orang pergi ke tempat yang lain sementara kita lengang dan sepi. Tentu itu merupakan sebuah ujian yang berat. Kita merasakan itu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Pada prinsipnya memang hidup kita ini kan memang bertanding. Hidup ini berkompetisi di dalam lapangan manapun juga. Bukan hanya dalam lapangan bisnis. Di perkantoran, antara pegawai itu kan berkompetisi mereka untuk menjadi yang terbaik. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, ya, bagaimana kita menyikapi ketika dagangan orang laku, sementara kita sepi. Ya. Yang pertama tentu, ini menurut saya Ibu, Bu Aslinda tadi, yang pertama tentu yang perlu kita pahami adalah kendalikan diri kita dengan penuh kesabaran. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki orang itu pasti tidak akan menjadi kita dan rezeki kita pun tidak akan menjadi milik orang. Maka dalam keadaan seperti itu, penting bagi kita untuk mengendalikan diri kita bahwa ini merupakan satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap kita pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa, ya, perlu bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, menanyakan kepada diri kita, kenapa orang bisa ramai sementara kita lengang, padahal kita menjual barang yang sama. Nah, yang pertama, hilangkan dengan kesalahan tadi, jangan sampai kita berburuk sangka dulu kepada orang lain, kecuali kita introspeksi diri kita dulu. Mungkin dagangan kita lebih mahal dari orang lain. Mungkin karakteristik dan sikap kita dalam melayani orang itu berbeda, orang lebih ramah daripada kita. Ya, maka itu penting bagi kita sebelum menyalahkan orang lain. Evaluasi diri sendiri dulu, ya, introspeksilah diri sendiri dulu, karena bagaimanapun juga di dalam berdagang, apalagi bersaing ini, tentu penting bagi kita untuk menarik hati pelanggan. Secara ekonomis tentu orang akan memilih tempat yang makanannya paling enak, pelayanannya lebih bagus. Mungkin itu yang perlu kita pahami. Sambil tetap kita berdoa kepada Allah, kita perbaiki pelayanan kita buat Linda, kita perbaiki makanan kita. Mungkin tidak ada salahnya, ya, kita memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah buka pintu hati para pelanggan untuk kemudian beralih belanja ke tempat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, oke ya, mudah-mudahan bisa membantu ya untuk Ibu Aslinda dan Buya. Terima kasih banyak Buya sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kelelahan ya, pulang dari kantor juga tadi Buya ya. Iya, Kak Tia, mohon maaf tidak sempat datang ke kantor, harusnya di kantor kita ini, di studio kita ini. Aman, insya Allah nanti di lain kesempatan ya Bu ya. Oke.
Baik, kalau begitu Buya, insya Allah mudah-mudahan yang sudah Buya bagikan segala ilmu di hari ini bisa menjadi amal jariah untuk Buya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan amal jariah juga untuk kita bersama. Amin. Amin insya Allah. Baik, kalau begitu Buya, terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke kuis ya, kuis serasi. Silakan Anda bisa telepon nanti ke 0811-669-9480. Langsung ada yang menelpon. Oke, dan kita beritahukan ya untuk yang ikut kuis serasi yang belum pernah menang sama sekali ya. Oke, jangan lupa passwordnya. Kalau saya bilang serasi, Anda jawabnya sore bicara seputar Islam. Serasi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara, dengerin sore bicara seputar Islam. Dengerin itu. Iya baik, sore bicara seputar Islam. Baik, dengan siapa ini? Dengan Mas No. Mas No di mana Mas No? Assalamualaikum, Bu Hamka, sehat Bu Hamka. Waalaikumsalam Mas No, kita sudah di kuis sekarang Mas No. Iya langsung ya. Iya, nggak ada Buya lagi. Oke, Mas No, pertanyaannya Mas No ya. Iya. Tadi Buya sudah menyebutkan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hal-hal yang merusak puasa. Ada 5 poin. Bisa disebutkan hal-hal yang merusak puasa tadi? 1, riba. Riba atau ghibah? Ketiga, adu domba atau fitnah. Oke. Atau 4, bertumbuh di siang bolong. Sumpah palsu. Udah 5 tuh. Udah 5 ya. Oke. Yang pertama tadi riba atau ghibah? Riba. Itu ghibah ya. Ghibah atau menggunjing, Mas No. Iya, bukan riba, tapi ghibah. Oke, baik, dari 5 itu ada 1 yang agak keliru, tapi nggak apa-apa ya. Oke, mantap ini Mas No, terima kasih. Oke. Iya, Mas No, setelah ini langsung WhatsApp ya ke nomor kita ya, biar disimpan nomornya. Oke. Dulu aku gimana? WhatsApp aja ke nomor kita, dimatikan teleponnya. Oh iya, makasih ya. Iya, selamat Mas No. Ini dapat nih. Dapat. Nanti kita kabarin lebih lanjut ya. Terima kasih banyak Uni. Yuk, sama-sama Mas No. Amin insyaallah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin ya. Doa yang baik-baik kita aminkan. Dan dengan berakhirnya kuis serasi barusan, kita sudah mendapatkan pemenang ya. Selamat untuk Mas No. Langsung kita tunggu WhatsApp-nya ya Mas No, supaya nanti bisa kita hubungi kembali untuk informasi lebih lanjut terkait pemberian hadiahnya. Dan pendengar, sudah saatnya untuk kita berpisah di Serasi Sore Bicara seputar Islam sore ini, Jumat edisi 7 Maret 2025. Dan saatnya saya Mutia Utami pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali esok hari masih di acara yang sama dengan narasumber-narasumber berbeda tentunya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Demikianlah Serasi, sore bicara seputar Islam di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.